Selamat pagi Pak Bayu. Oh, selamat pagi Bu Fisti. Ya, Bu. Bagaimana Bu kabarnya Bu Fisti? Apa kabar Pak? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya ini saya ikut memantau ini soalnya kan ujiannya kelas 11 RPL 1. Heeh. Terus. Ya maksudnya gimana ini loh anak-anak saya banyak yang join apa gimana gitu. Oh ya, ya Bu Fisti. Alhamdulillah banyak nih. Ya, jadi memang eh, Oke. saya coba berusaha pun juga untuk kita bikin pembelajaran secara daring. Terus memang saya berpikir untuk melibatkan siswa, baik itu kelas 11 RPL 1 maupun 11 RPL 2. Nanti kaitannya juga Oke. masing-masing kelas itu penanggung jawab untuk pembuatan linknya, ya, sehingga mereka juga punya Oh, punya pengalaman bagaimana cara membuat Google Meet, bagaimana cara membuat link Gmeet yang sudah terjadwal itu kan mereka, saya kemarin melihatnya belum pada bisa. Nah ini kan mumpung masih di sekolah, mumpung masih di SMK kan kita belajar bareng kan gitu Bu Gusti ya. iya betul Pak. Memang anak-anak itu harus diberi kesempatan Pak. Jadi mereka kalau sekedar melihat saya itu kadang-kadang masih entah nggak pede atau memang entah nggak mau mencoba atau karena nggak ada kesempatan membuat. Jadi ini terima kasih udah dikasih kesempatan sama Pak Bayu untuk membuat link Gmeet. Ya, ya, Ini tadi anak-anak saya itu ternyata bisa atau memang ada yang bisa tapi nggak mau Pak, nggak mau apa istilahnya nggak mau mencoba gitu loh atau nggak mau menekan teman-temannya gitu. Jadi ini tadi baru buat sekitar jam 9 pagi Pak Bayu ya, linknya. ya Bu. Oke, Okay. tidak apa-apa Bu Gusti karena nanti Ya, eh Vigo sama Rani ya, ketua kelas yang 11 RPL 2 itu Reni. Rani kan juga dia nanti akan Reni Halo Pak, Mbak Reni Reni. Pak, Reni, Reni Pak, Reni. Reni. Dia pun juga nanti Iya. akan berusaha apa namanya belajar bareng ya kan kaitannya dengan macam hal banyak sekali yang perlu dibahas, yang perlu belum diketahui juga ya. Oke, Iya Pak. kita Oke. akan mulai pembelajaran Nggih, pada pagi Bayu hari ini. matur nuwun. Oh ya Bu Fisti, sama-sama Bu Fisti, Nggih. salam Pak sehat Bayu selalu. saya izin Oh J, keluar J, nggih. J Bu Fisti ya, terima Terima kasih. kasih nggih Pak Ya, Bayu. oke, Semoga sama-sama. sukses, Terima lancar. kasih. Pagi J. anak-anak. Pagi Ya. Bu. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ya di pertemuan kita pada pagi hari ini kaitannya dengan kita ketemu di awal semester Gasal ya. Kita akan ketemu dengan saya banyak sekali belajar mengenai pemrograman perangkat bergerak ya, terutama di pemrograman mobile JavaScript ya. JavaScript nanti kita akan apa berkaitan dengan belajar pemrograman JavaScript. Nah, saya akan bertanya dulu kepada kalian ini, siapa yang sudah mengakses Google Classroom? Sampun, Sudah semua, sampun. mantap. Ya, Pak. Sudah. Semua. Sip ya, Ya, Pak. Sip, keren. Berarti keren. nanti Mantap. secara materi sudah saya sediakan ya, jadi kalian tinggal mencicipinya, kalian tinggal mengaroma. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, kita doa dulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, baik. Saya akan mohon izin untuk share screen ya. Ada yang sudah Siap. bisa? Ada yang sudah bisa share screen di Classroom? Belum ya? Belum atau sudah bisa? Nah, belum. Nanti kita akan tes bareng-bareng ya, bagaimana caranya lakukan share screen di Classroom supaya kalian bisa ya. Mas admin tugasnya kalian memute
jika ada mikrofon yang tidak mengganggu dinamika dalam hal presentasi, itu bisa diingatkan. Kalau diingatkan belum bisa, langsung di mute mikrofonnya. Ya. Ya, baik. Di dalam saya akan menampilkan yaitu mengenai tampilan di Classroom yang akan kita bahas ya. Kalau kaitannya dengan materi, sudah ada 2 materi yang sudah saya publish ke tempat kalian. Yang pertama kaitannya dengan, saya akan cek. Nah, ini. Ini adalah pengantar di dalam sosialisasi PJJ, pembelajaran jarak jauh, tentang mata pelajaran pemrograman perangkat bergerak, ya, JavaScript. Di sini saya akan memberikan narasinya, yaitu secara prinsip, secara garis besar, itu KKM di dalam mata pelajaran kita adalah 74. Ya, 74. KKM kita adalah 74. Kemudian, yang kedua, adapun indikator komponen penilaian di kelas 11 RPL 1 dan RPL 2 itu ada nilai harian. Ya, komponen penilaiannya ya, nilai harian, termasuk ini keaktifan kita di dalam pembelajaran daring. Kemudian ada nilai PTS, kemudian ada nilai UAS atau nilai PAT, nilai uji ulangan akhir semester atau nilai penilaian akhir tahun. Kemudian ada nilai praktek dan ada tugas terstruktur, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur, ya. Itu gambarannya yang akan kita pelajari di 1 semester atau 2 semester ke depan, ya. Karena di semester genap bisa juga kalian nggak ketemu dengan saya. Kalian akan melakukan namanya praktek kerja lapangan, ya, PKL, praktek kerja lapangan. Kalau di tahun lalu itu kakak kelas kalian itu melakukan praktek kerja lapangan itu berbasis project, PJBL, ya, project based learning. Tetapi kalau untuk di tahun ini saya tidak tahu, saya belum tahu, ya, bagaimana prosesnya. Nah, sehingga paling tidak kalian paling ketemu dengan saya itu maksimal rata-rata 5 bulan lah, 5 bulan ketemu dengan saya, ya. Kemudian ini ada kaitannya dengan silabus, ya. Kalau kalian mau mengecek silabus silahkan di sini dicek, ya, ada silabusnya bisa kalian lihat. Nah, terus kemudian juga saya memberikan bekal kepada kalian yaitu e-book, ya, electronic book. Apalagi saat ini sudah dengar belum kalau kalian mendapatkan tugas juga untuk pembuatan literasi. Nah, pembuatan literasi kan, kalian mendapatkan tugas untuk pembuatan literasi sehingga sehingga kita perlu membaca buku, ya, kita perlu membuat laporan pembuatan bukunya itu, pembacaan bukunya. Nah, itu kemarin, ya. Kemudian di hari ini saya memposting ada 2 materi, ya. Di sini saya akan mengenalkan dasar-dasar pemrograman JavaScript, ya. Bagaimana JavaScript itu, terus nanti saya akan tampilkan slide PowerPoint-nya. Nah, di sini saya ada 2 link yang akan saya berikan kepada kalian, yaitu link mengenai dasar pemrograman JavaScript, ya. Itu sangat bagus sekali untuk kalian supaya kalian itu secara pemikirannya terstruktur, ya. Karena di dalam dasar pemrograman itu semua akan dipakai. Baik itu kalian menggunakan JavaScript, baik itu kalian menggunakan Java, pemrograman berbasis objek, baik itu menggunakan HTML maupun PHP di kelas 11 maupun kelas 12 besok, itu akan digunakan. Ya, dasar pemrograman itu kan alur logaritmanya. Nah, kemudian yang kedua, saya juga mengirimkan ini GDB, ya. Dia semacam apa? Dia semacam kalau kemarin di kelas 10 itu kan
kita menggunakan code block ya. Ya, code block. Code block itu apa toh? Nah, code block itu compiler. Compiler itu apa? Compiler itu program untuk menjalankan program. Ya. Masih muncul ya tampilan saya? Masih, Pak, Pak. Oke, masih, baik. masih. Yes. Pak. Nah, Masih, Pak. ini tampilan ini adalah tampilan namanya online GDB, di mana kita bisa menggunakan alat ini di web untuk apa? Untuk menjalankan program yang akan kita buat. Nah, kalau di sini, ini kan pemrograman C. Ya, kalian bisa milih. Alamatnya sudah saya berikan di web, kalian tinggal milih. Nah, ini ada language. Di pojok kanan atas itu ada language, ada bahasa. Kalian bisa milih bahasa apa. Ada C, ada C++, nah muncul kan? Itu Aninditya Putri, presentasinya tolong di stop dulu. Ya. Ya. Nanti ada saatnya kita untuk belajar presentasi. Ya. Ada saatnya kita pasti akan belajar presentasi. Tetapi untuk saat ini tenang dulu, kalian mendengarkan. Ya, kalian mendengarkan. Saya share screen lagi ya untuk tampilannya. Nah, ini yang dinamakan online GDB, di mana kita bisa membuat program secara simulator online berbasis daring. Ya, kita bisa milih di pojok kanan atas itu select. Nah, misalkan kita akan belajar bahasa kita akan melihat memilih pemrograman misalkan apa? C++ misalkan. C++ ini. C++. Nah, ini C++. Ya. C++. Kalau yang Java ada nggak? Ada Java. JavaScript. Nah, ini dia. HTML, JS, CSS. JS itu kepanjangan dari JavaScript ya. Jadi kalau ada singkatan JS itu berarti itu JavaScript. Admin, bisa tolong di mute tadi ya, yang apa namanya melakukan suaranya, ya. Kalian boleh loh, ya, boleh melihat yang mic-nya nyala itu di tempatnya saya. Kalau yang lain ada yang menyala itu bisa di unmute, ya, bisa di unmute. Kalau sekali dua kali diperingatkan tidak bisa, langsung di kick aja boleh. Nah, nggak apa-apa, ya, nggak usah ragu-ragu, ya, nggak usah ragu-ragu, langsung. Kalau misalkan sekiranya ada yang diperingatkan 1-2 kali belum bisa, ya udah, ya itu berarti sudah harus kita kasih pembelajaran, ya. Adminnya gitu ya, sepakat ya? Oke, baik. Saya akan teruskan lagi. Oke, ini masih di share berarti. Oke, ya. Karena ini kaitannya nanti tugas-tugas kalian ya, tugas-tugas kalian. Kalau misalkan kalian nggak punya PC atau laptop, kalian bisa menggunakan ini ya. Ini misalkan di dalam JS JavaScript ya, di dalam JavaScript. Saya akan bantu untuk zoom sebentar supaya terlihat jelas. Nah, JavaScript ini strukturnya adalah ini ya. Nah, kalau misalkan dijalankan pakainya yang run ya. Jadi ini menunya yang atas run itu untuk menjalankan ya, menjalankan. Kalau milih bahasanya di mana? Di pojok kanan atas. Ya, language kalian pilih. Apapun itu ada. C++, ada HTML, CSS sama JS. Kalian pilih yang ini ya. HTML, JavaScript sama CSS. Kalian diklik.
Nanti tinggal dijalankan. Yang run, tombolnya warna hijau, dijalankan. Nah, kita klik, muncul di sini, ya. Tampilannya di bawah ya. Inputnya ini adalah tampilan code-nya, codingannya ini, ya kan? Tampilan codingannya yang ada di atas. Yang di bawah ini adalah yang muncul. Ya, program yang kita tuliskan muncul di sini. Nah, itu ya, sehingga akan sangat sering kita gunakan, sangat sering kita gunakan. Oke. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanya? Coba Febri Rosa. Febri Rosa, boleh di... Halo, Pak. ada yang ingin tanyakan Febri? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Enggak. Ya. Terus Alisna. Alisna Putri, betul ya? Iya, Pak. Boleh dinyalakan mikrofonnya dan kameranya? Nah. Silakan. Sebentar, Pak. Baik. Halo Pak, pagi Pak. Selamat pagi, Mas Satria. Betul ya? Betul. Wah, itu backgroundmu warnanya merah muda. Korden Pak. Warnanya merah Korden. muda itu. Betul ya? Korden Pak. Nah, kordenya merah Korden. muda, benar? Atau kordenya Iya, yang merah? Iya Pak. Nah, jangan ketok jambul itu toh, wajahnya kelihatan toh. Nah, itu kan harus ya. Tadi mana tadi? Alisna, betul ya? Bentar, Pak, belum. Alisna Putri, Alisna Putri. Ya. Alisna Putri. Mas Abid, halo, apa kabar Mas Abid? Boleh dibuka mikrofonnya. Buka. Syahril Abid. Boleh, silakan. Alisna gimana? Ini Alisna, ini sudah siap nih. Alisna, silakan Alisna. Iya, Pak. Ya, tadi dari penjelasan saya singkat, apa yang sudah kamu pahami? Ya. Tidak apa, silakan, Alisna. Maaf, Pak, belum jelas semua. Ya, ada yang bisa membantu? Alisna? Oke, coba kita lihat. Sinta? Ya, Sinta? Sinta bisa dibuka mikrofonnya? Sinta? Halo? Sinta Reva Liana? Iya, Pak. Silahkan Sinta. Sudah bisa dibuka cam-nya? Silahkan, tidak apa-apa. Mas. Silahkan, Sinta, apa yang kamu pahami tadi dari penjelasan yang saya singkat tadi?
Halo, Cinta? Oke, ada lagi. Coba saya tanya. Ya, gimana? Kalau kurang paham semua gimana, Pak? Enggak apa. Sepenangkapanmu apa? Febri ya ini ya? Ya, Febri Rosa, betul ya? Silakan ya. Febri, apa yang sudah kamu pahami tadi apa? Yang sudah kamu tangkap dari penjelasan saya? Kurang jelas semua, Pak. Kurang yang kamu dapatkan apa tadi? Hmm, kurang jelas. Apa? Kurang jelas jadi nggak masuk apa-apa. Kurang jelas. Oh. Ada yang Ya, bisa membantu teman-teman yang lain? Saya tadi berbicara pemrograman apa namanya? JavaScript. JavaScript, oke. Java. Baik, JavaScript ya. JavaScript itu kenapa kita menggunakan JavaScript? Karena kita akan belajar mengenai pemrograman perangkat bergerak. Bergerak, Pak. Ya, bergerak. Sehingga kita perlu yang namanya kita belajar mengenai bahasa apa? Bahasa script ya. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan lebih detailnya ya. Jadi kalian perlu konsentrasi sebentar. Bagaimana cara apa? Kenapa kita belajar mengenai JavaScript ya. Saya akan izin share screen lagi ya. Saya akan izin share screen lagi. Oke. Apakah sudah muncul tayangannya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Yes. Baik. Nah, Sudah, Pak. ya, saya akan share slide. Ini adalah JavaScript dasar, ya. JavaScript dasar di mana kaitannya kita akan dikenalkan lebih dahulu, ya. Saya di sini tidak akan berbicara mengenai pemrogramannya tidak, tapi saya akan cara pandang kalian harus saya buka lebih dahulu ya mengenai JavaScript secara dasar. Nah, sebelum kita belajar JavaScript, ada beberapa hal yang nanti akan kalian pahami, harus kalian pahami ya, yaitu mengenai HTML dan yang kedua adalah CSS. HTML dan CSS. HTML dan CSS ini di dalam pemrograman apa namanya? Pemrograman web ya. HTML, CSS itu ada di pemrograman web. Nah, JavaScript ada di masuk ke pemrograman perangkat bergerak. Begitu ya. Nah, materi ini sangat banyak sekali, tapi tidak akan kita selesaikan dalam waktu kali ini karena waktunya pasti akan sangat-sangat tidak cukup ya. Kalian nanti yang penting bisa mengerti pengenalan JavaScript itu, kemudian ada tipe data, ada variabel, ada percabangan, ada perulangan, ada function, serta banyak sekali yang nanti akan kita pelajari bersama. Ya. Nah, pengenalan JavaScript. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah JavaScript-nya, sering disingkat adalah JS. Ya, jadi JavaScript itu kalau dalam bahasa sehari-hari itu JS. Pertama kali dibuat di tahun 1995. Ya. Pada waktu itu programmer di Netscape bernama Brandon H membuat sebuah bahasa pemrograman scripting untuk berjalan di Netscaping.
Netscape Navigator Browser. Ya, itu tahun 1995. Nah, awalnya itu namanya adalah Mocha. Ya, awalnya namanya adalah Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript dan akhirnya menjadi JavaScript. Ya, jadi awalnya itu namanya bukan JavaScript, tapi awalnya itu adalah Mocha. Kemudian dirubah menjadi LiveScript, kemudian dirubah lagi yang terakhir menjadi JavaScript. Nah, JavaScript sendiri itu dibuat agar halaman website yang sudah kita buat menggunakan HTML dan CSS itu bisa lebih interaktif. Ya, jadi penggunaan JavaScript itu supaya pembuatan program atau pembuatan tampilan web dengan menggunakan HTML dan CSS itu menjadi lebih interaktif. Ya. JavaScript sekarang sudah mengalahkan Java Applier ya, dan Flash sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Ya. Jadi dulu kalau di tahun 2000 2005 itu semua website atau website-website yang ada itu menggunakannya adalah Java Applier atau Flash ya, atau Adobe Flash. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada yang menggunakan dua aplikasi itu. Karena apa? Karena kemudahan bahasanya. Ya, jadi mereka berbondong-bondong, para pengembang, para developer itu berbondong-bondong untuk pindah ke JavaScript. Ya. Dan juga secara default sekarang ini semua browser itu sudah bisa menjalankan JavaScript tanpa harus menginstal aplikasi tambahan seperti Java Applied dan Adobe Flash Player. Ya, karena apa? Karena dulu kalau kita mau melakukan instalasi, kalau kita ingin melihat video di browser, ya kanal YouTube itu dulu menggunakannya Adobe Flash, menggunakan Java Applied. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah menggunakan formatnya adalah JavaScript dan lebih mudah kan, lebih ringan. Kalau menggunakan Java Applied dan itu sangat susah, ya sangat susah. Berat, terutama berat. Ya. Nah, JavaScript di server, ya awalnya JavaScript memang kebanyakan digunakan untuk berjalan di client side, ya. Jadi ada namanya istilahnya client side, ini toh, client side dan server side. Kalau client side itu di browser, ya. Kalau client itu di browser, ya. Terus, namun akhir ini semenjak keluar teknologi Node.js, ya, jadi teknologi itu berkembang sekali ya. Anda bisa lihat, bisa tahu dulu itu nggak ada yang namanya Node.js, adanya cuma JS. Tapi sekarang ada Node.js yang bisa digunakan untuk menjalankan JavaScript tanpa browser. Oh keren kan? Jadi menjalankan JavaScript itu tanpa browser, ya, tanpa browser. Sehingga JavaScript juga banyak digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi di server. Nah, karena itu sekarang JavaScript dikenal dengan bahasa pemrograman full stack. Ya, full stack. Ya. Jadi full stack itu ada back end dan front end. Ya, kalau istilahnya itu full stack developer itu berarti dia bisa menguasai di back end dan front end. Back end itu berarti di belakang, sedangkan front end itu kan di depan. Nah, karena bisa digunakan untuk membuat aplikasi back end dan aplikasi front end. Aplikasi di belakangnya dan aplikasi di
depan, ya, di front end-nya. Itu dinamakan kenapa full stack, ya, full stack, back end dan front end. Karena keterbatasan manusia, ada yang dia fasih di front end, ada dia yang mahir di back end, ya. Tapi ada juga yang dia fasih di dua-duanya, back end dan front end. Tuh. Nah, JavaScript dan ECMAScript, ya. Karena JavaScript itu sekarang hampir diadopsi oleh bukan sebuah ya, oleh semua aplikasi browser. Akhirnya dibuatlah sebuah standarisasi yang bernama ECMAScript. Jadi ECMA itu sebuah standarisasi. Karena apa? Karena JavaScript sekarang itu digunakan oleh banyak aplikasi browser, oleh banyak aplikasi di dalam perangkat keras, di dalam perangkat komputernya. Sehingga perlu dibuat standarisasi, ya, dibuat standarisasi yang bernama ECMAScript. Nah, organisasi yang melakukan standarisasi ECMAScript adalah ECMA Internasional. Ada badannya, badan di internasional namanya ECMA. Untuk melakukan apa? Standarisasi ECMAScript. Sekarang dengan adanya standarisasi, kita bisa pastikan bahwa kode program JavaScript kita bisa jalan di semua browser. Ya. Karena browser yang mendukung JavaScript itu harus mengikuti standarisasi dari ECMA. Nah, jadi kalau kalian menggunakan Google Chrome, kalau kalian menggunakan Mozilla, kalau kalian menggunakan Opera, bahkan menggunakan Microsoft Edge, itu JavaScript-nya pasti akan bisa berjalan di semua platform itu. Nah, karena apa? Karena sudah ada standarisasinya. Ya. Nah, ini websitenya ada di sini, ya, ECMA das itu strip ya, ecma-international.org. Nah, JavaScript dengan Java itu berbeda, ya. Programmer pemula seperti Anda yang duduk di kelas 11 dan kelas 12, yang duduk di kelas 11 ya, apalagi kelas 10, itu adalah programmer pemula, junior programmer, ya. Sering salah kaprah, sering salah dalam pemahaman JavaScript. Ya. Mereka mengatakan, ya, yang namanya JavaScript dan Java. Ya, ada yang mengira bahwa Java dan JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sama. Ya, padahal itu berbeda. Nah, jadi JavaScript dengan Java itu banyak sekali yang mengira untuk programmer pemula ya, itu banyak yang mengira itu sama loh antara JavaScript dengan Java itu bahasanya sama loh. Nah, padahal itu berbeda. Ya, Java adalah bahasa pemrograman lain. Tidak ada hubungannya dengan JavaScript. Itu Java. Ya. Walaupun namanya ada kata Java-nya, tetapi dua bahasa pemrograman ini benar-benar berbeda. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, jadi pemrograman Java dengan JavaScript itu benar-benar berbeda. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Jika tertarik untuk belajar bahasa pemrograman Java, silahkan belajar di situ. Itu ada banyak sih sebetulnya alamat-alamat yang ditampilkan ya untuk belajar pemrograman Java. Oke, nah peralatan yang akan digunakan di dalam kita belajar JavaScript, ya peralatannya ya, kita akan belajar JavaScript, kita perlu menyiapkan beberapa perangkat lunak untuk membantu development, untuk membantu pada waktu kita akan menjalankan program tersebut. Nah, browser ini yang sudah pasti, ya, karena kita perlu menjalankan kode program JavaScript itu menggunakan browser. Menggunakan apa? Browser. Nah,
text editor atau integrated development environment atau IDE ya. Ini digunakan untuk membuat kode program JavaScript. Ya, digunakan untuk membuat kode program JavaScript. Itu yang dinamakan dengan program JavaScript. Nah, itu peralatan yang akan kita siapkan. Nah, browser itu macam-macam ya kan, ada Google Chrome, ada Firefox, ada Microsoft Edge, ada Safari, ada Opera. Ya, itu browser kalian bisa cek, bisa mau menggunakan yang mana silahkan. Ya, yang penting browser. Ya, itu yang penting browser. Nah, itu ada text editor atau IDE tadi ya. Ada yang menggunakan Visual Studio Code yang saat ini sangat tren ya. Kalau orang programmer, junior programmer itu pasti akan memahami yang namanya Visual Studio Code. Itu salah satu tools untuk melakukan text editor atau IDE ya. Kemudian ada Atom, kemudian ada Sublime ya, Sublime. Kemudian ada WebStorm, ada Notepad++, ya, ada TextMate, ada GNU, Immerse, sama Gedit. Ya, kalau kalian tidak punya semua itu, sebetulnya ada di dalam Mac, di dalam sistem operasi Windows, itu sebetulnya ada. Namanya apa? Namanya Notepad. Ya, tidak pakai plus. Ya, dia hanya Notepad aja. Itu pasti semua aplikasi Notepad di Windows itu ada semua. Ya, ada. Nah, ini program Hello World. Program Hello World. Nah, membuat kode JavaScript itu ada beberapa cara untuk membuat kodenya. Ya, kita bisa langsung di file HTML. Kita bisa menggunakan file .js eksternal untuk JavaScript, lalu di-include-kan di dalam file HTML, atau pada prakteknya kita akan menggunakan HTML langsung agar mudah membuat kode program tersebut. Nah, kita akan buat ya. Kita akan buat script Java-nya di sini. Ya, saya akan stop screen dulu supaya kalian memahami. Sudah lumayan tegang ya. Kita akan coba ya. Kita akan coba untuk program Hello World ya. Dan kita akan menggunakan yang namanya apa? Yang namanya ini GDB. GDB kita akan belajar ini. Ya. Kita akan belajar ini. Oke, kita akan cek ya. Kita akan cek. Di sini kita akan menuliskan Hello World ya. Kita akan coba. Oke. Set. Aduh, sebentar. Oke. Saya akan tampilkan dulu baris programnya ya. Kita akan tampilkan dulu mengenai baris programnya. Nah, kalau di sini adalah mengenai program HTML, JavaScript dan CSS, kita pilih ini ya, di pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas kita pilih ini. Kemudian kita akan tuliskan di baris mulai baris yang ke-10. Ya, mulai baris yang ke-10. Kita akan tes mengenai program Hello World. Nah, kita akan buat ya. Kita akan buat di bawah body. Di bawah body kita kasih namanya, kalau menggunakan, nah ini adalah tag pembuka. Kurung buka, kurung tutup
HTML, kurung buka, kurung tutup, HTML dengan ada tanda backslash, ya, backslash 1 ke kanan itu adalah kurung buka, kurung tutup. Ini tag pembuka dan tag penutup. Ya, pasti. Kalau di dalam pemrograman itu pasti ada tag pembukanya dan tag penutupnya. Nah, ini kalau body berarti apa? Tag pembuka body, ini tag penutup bodinya. Pasti ada namanya apa? Backslash 1 ya. Nah, ini juga H1 hello world heading. Heading 1 ini ada tag pembukanya, kurung buka, kurung tutup H1. Terus ada kurung buka, kurung tutup H1 juga, tetapi tak diberi tanda backslash 1. Nah, kita akan menuliskan skrip JavaScript itu di bawah body, ya. Kita akan menuliskan di bawah body. Kita akan enter, kemudian kita ketikkan dokumen dot write hello world, kurung tutup, oh, ini script. Nah, ini diberi kurung buka script. Nah, script kurung tutup. Oh ya, terus ini kita ini dokumen dot written kurung buka tanda petik 2 ya. Hello world. Oke, ini saya hapus saja. Saya hapus supaya tidak bingung nanti. Nah, kemudian kita akan tes, ya. Hello world, kita akan tes, kita akan cek, ya. Kita akan jalankan run. Nah, muncul ini, ya. Muncul. Coba kalau misalkan kita dokumennya adalah tambah lagi ya. Dokumen selamat datang siswa 11 RPL 1 dan 2. Kemudian kita jalankan lagi ya. Nah, ini muncul. Nah, selamat datang siswa RPL 1 dan RPL 2. Dengan menggunakan syarat ini. Ya. Dokumen.readLen kemudian tanda petik. Ini sudah salah satu media kita untuk belajar banyak bagaimana cara kita bisa melakukan simulasi, ya, melakukan simulasi untuk pembelajaran daring, ya, simulasi untuk pembelajaran daring. Dan perlu diingat juga kaitannya ini adalah salah satu alat yang bisa kalian pelajari, ya, yang bisa kalian pelajari, bisa kalian pergunakan. Itu. Ada yang ingin bertanya mengenai pelaksanaan pembelajaran ini? Saya hentikan presentasi, ya. Ada yang ingin bertanya dari diskusi kita pada pagi hari ini? Vigo, ada yang ingin ditanyakan, Vigo? Tidak ada, Pak. Oke, atau kalian, atau Vigo mau cerita tadi gimana pembuatan link Jimit-nya? Gimana Vigo? Boleh cerita sedikit? Ya, gimana ya, Pak? Tampilin, camnya tampilin, cam. Gimana? Tadi ya
Sudah bisa membuat link Jimit yang untuk itu, yang dimasukkan apa? Kalau ini kan tadi kalian Vigo buatmu yang instan ya. Iya, Pak. Ya besok kamu harus belajar juga, yang lainnya juga harus belajar bagaimana cara membuat link Jimit yang bisa digunakan. Misalkan kalian membuat hari ini, hari Rabu, bisa digunakan untuk hari Jumat, untuk hari Kamis misalkan, sehingga itu bagaimana caranya? Ya, belum ketemu Vigo. Belum, Pak. Penasaran toh kamu toh? Ya toh. Penasaran kan? Penasaran, Pak. Ya, kamu searching lah. Searching di Google bagaimana cara membuat link Jimit yang bisa digunakan dengan menggunakan kalender, ya, kalender di Google juga kan, sehingga bisa digunakan. Kamu membuatnya, saya coba. Ya, kamu membuatnya hari ini, terus bisa digunakan di hari Jumat atau Sabtu atau mungkin minggu depan. Ya, gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menuliskan, ya, saya akan share screen, kemudian nanti kalian silahkan mencoba tampilan ini, script JavaScript, ya, tetapi tulisannya tidak Hello World, ya, tetapi tulisannya adalah nama kalian, ya. Siapa? Nama kalian. Tulisan Hello World ini diganti menjadi nama kalian, ya, nama kalian yang nanti akan tampil di sini, ya, nama kalian. Misalkan namamu Bayu Andoro, ya sudah, tuliskan aja, ya, menggunakan ini. Boleh di capture dulu ya, silahkan di capture dulu. Terus Hello World-nya diganti menjadi nama kalian, ya. Hello World-nya diganti menjadi nama kalian, sehingga nanti kita akan bisa belajar bersama, bisa memaksimalkan dalam kondisi pandemi yang ada, ya, supaya kita tetap sehat selalu, ya, tetap sehat selalu. Itu ya, kelihatan ya, berarti ya, kelihatan ya, muncul ya. Ya Pak, muncul. Sip. Ya Pak, kelihatan Pak. Yes. Nah, itu nanti tulisan Hello World-nya diganti menjadi nama kalian. Pak, itu buatnya di HP bisa kan, Pak? Bisa? Oh iya ya. Bisa. Kalian membuatnya di sini. Di Chrome kan Pak? Ya, di Chrome atau menggunakan di sini. Nah. Ini loh yang tadi saya tampilkan ke kalian. Ya kan? Sehingga tulisan Hello World-nya diganti menjadi nama kalian. Ini masih sangat mudah sekali. Ya. Masih sangat mudah sekali. Nah, ini yang perlu ditampilkan sehingga nanti pada waktunya kita akan melakukan melakukan tampilan presentasinya. Nah, kelihatan nanti, ya. Memang awal mulanya sangat susah ya, sangat sulit, tetapi paling tidak dari sini kita akan tahu pelaksanaan install menggunakan JavaScript-nya seperti apa akan lebih mudah dan terlihat, ya. Sehingga kita akan bareng-bareng untuk belajar bersama cara penggunaan script Java-nya di sini, ya. Yang perlu diingat adalah strukturnya, ya, strukturnya. Ini ada kurung buka, kurung tutup script, kemudian ada dituliskan. Jadi di bawah body ya, di bawah body itu kalian tuliskan script, tag pembuka, terus ada tag penutupnya, script,
slash ya. Terus ada dokumen.readln kurung buka kurung tutup tanda petik 2, tuliskan nama kalian. Hello World-nya dituliskan nama kalian. Ya, itu. Nah, baik. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan dari pemateri, dari paparan Pak Bayu pada siang hari ini? Iya, Pak. Coba saya akan tes dulu sebentar sebelum ke yang lain. Ya. Mbak Clarista, bisa? Clarista, betul ya? Nah, Mbak Clarista, silakan Mbak Clarista. Apa yang sudah saya sampaikan tadi? Apa yang Pak Bayu sampaikan tadi? Ya, coba diulangi sedikit saja. Ya, sedikit saja. Silakan. Tidak ada benar dan salah. Yang disampaikan Pak Bayu tadi mengenai sejarah pemrograman JavaScript, cara pembuatan JavaScript, gitu Pak. Ya, oke. Betul. Terus? Udah itu aja Pak. Sudah, itu aja. Oke, ya, baik. Terima kasih ya, Clarista. Ya, Clarista, terima kasih. Terus ada Aminatul Laili. Halo? Iya Pak. Ya, tadi yang saya sampaikan, kamu bisa menangkapnya apa? Tadi yang disampaikan sama Pak Bayu tentang sejarah JavaScript sama yang web itu loh Pak. Oh, browser. Ya, web browser. Oke. Dan cara pembuatannya Termasuk tugas. JavaScript. Ya, termasuk tugas ini ya. Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih Mbak Aminatul Laili ya. Salam sehat semuanya ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup dulu ya. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dan saya selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk PJ di minggu depan nanti yang membuat adalah 11 RPL 2. Ya. Gantian ya Pak. Gantian, itu nanti gantian supaya bisa bisa saling belajar ya. Begitu ya, Reni. Ya. Terima kasih Reni. Terima kasih Vigo, terima kasih buat semuanya yang sudah membagikan apa. Boleh foto dulu? Mau foto dulu? Oh, boleh aja Pak. Silakan foto ya. Silakan. Di kameranya dinyalakan? Iya Pak. Oke. Silakan dinyalakan. Wah, Angga ngeri. Angga ngeri ya, Angga ya. Angga background. Background-nya Open kamera, Pak. Background-nya open kamera atau ya? Background-nya nganu luar biasa. Anime. Meme. Anime ya. Vertian. Nggak ada lagi? Ya, oke ini oke. Vertian online. Ya, online. Kameramu buka kameramu. On cam, bahasanya on cam. Nah, bahasanya on cam. On cam ya Pak. Ya. Ya Pak. Bro and sis, teman-teman semuanya, selama pembelajaran ini sebetulnya direkam ya. Jadi kita record selama pembelajaran ini. Memang saya sengaja untuk merecord, membuat rekamannya, dan saya harap dari hasil ini pun juga ada jejak digitalnya ya. Jadi nggak usah dihitungi 1, 2, 3, nggak perlu karena pada waktu kalian ini menyalakan kameranya akan otomatis tercapture ya, tercapture. Begitu saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam. Semangat ya. Oke. Saya pamit ya Vigo, Reni.